Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Saudara sekalian yang mulia, kata Imam Ghazali bahwa berbicara nikmat Allah, tentang syukur nikmat, ini orang itu ngomongin syukur nikmat akan berbeda-beda memandang satu nikmat dengan sudut pandang yang berbeda. Orang yang menggeluti dunia ilmu itu ketika dia paham satu ilmu, gembiranya ketulung-tulung, senangnya minta ampun. Dibanding dikasih duit 1 juta 2 juta kecil, tapi paham pada ilmu amat sangat tinggi karena dia tahu kadar ketinggian ilmu sebagai nikmat dari Allah, di mana Rasulullah SAW meminta Rabbi zidni ilman. Itu satu. Begitu juga kata Imam Ghazali, orang-orang yang pencinta Tuhan, pencinta Allah, orang-orang yang pencinta Allah, yang balik sama Allah, bagaimana membaca nikmat ini? Kata Imam Ghazali, kam yajtahidu, berapa banyak mereka berijtihad, bersungguh-sungguh, berjibaku, mereka berletih-letih diri dengan latihan riyadhah tirakat. Kadang mereka puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Kadang mereka itu malamnya melek untuk zikir sama Allah. Mereka jaga dirinya, makan orang-orang di restoran, dia ndak mau. Timbang bong-bong waktu doang. Duduk aja lama, nungguin lama banget. Mesen, kalau mesen dulu dingin anyep makanannya, udah dimasak dulu. Restoran begitu, kalau mesen gua makan dohor jam 10 dimasak begitu. Kalau kita duduk nungguin lama, daripada takut ngomel-ngomel dikasih otak-otak. Jadi kalau ditanya, lu punya otak nggak? Itu ada di depan lu, itu otak, lu makan aja begitu. Itu emang udah begitu, saudara. Dia nggak mau makan yang enak-enak. Dia jaga badannya, orang pada jalan-jalan, apalagi akhir tahun ada ke puncak kemana, dia mau kagak, ngerem aja di rumah. Mungkin nggak punya duit juga kali ya. Begitu, saudara. Dia kagak, duit punya. Dia nggak mau, orang mau kemana jalan-jalan, orang kemana-mana dia makan yang enak-enak. Dia nggak, dia jaga dirinya. Dia berjibaku, dia latih dirinya. Bukan nggak mampu untuk makan enak, duit banyak. Bukan nggak mampu jalan-jalan, duit banyak. Bukan karena pelit. Kenapa? Supaya Allah kasih anugerah malam kuat sholat 2 rakaat yang penuh dengan adab, penuh dengan kesucian jiwa. Sholat 2 rakaat yang betul-betul penuh kenikmatan. Dia jalanin berbagai upaya biar dapetin nikmat. Begitu. Dia kontrol dirinya. Begitu juga orang pencinta Tuhan doa. Begitu sama Allah supaya dianugerahi waktu. Waktu apa? Waktu bisa berdua-duaan dengan Tuhan. Barang setengah jam aja, biar bisa duduk sama Tuhan. Ngebet buku namanya Dalail.
cuap-cuap dengan Rasulullah, ngobrol dengan Nabi Muhammad. Begitu orang banyak berbondong-bondong pada ke Madinah pengen ziarahi Nabi, tapi tidak sedikit orang pengen dirinya diziarahi Nabi. Itulah yang tukang baca dalail. Diparani Nabi, orang pada marani Nabi ke Madinah. Dia tidak, nabinya maranin dia. Itulah orang yang tukang baca solawat. Diparani nama Nabi, Nabi tahu siapa ini, transferan dari siapa ini. Tahu. Ada orang sampai doa-doa sama Allah, izinkan Tuhan ini lidah saya ini biar baca solawat sama Rasulullah. Saudara, kata Imam Ghazali, demi Allah, orang pencinta Tuhan, pencinta Rasulullah, ketika dia dapat kesempatan malam sholat 2 rakaat, begitu sebulan sekali, girangnya luar biasa. Dianggap ini nikmat besar, bisa sholat 2 rakaat tiap malam, sebulan sekali doang dia. Nikmat banget, lebih gede dibanding dikasih apartemen kecil. Ini nikmat yang orang nggak diberi. Dia baca itu nikmat. Ya Allah, apartemen orang non muslim juga dibagi sama Allah. Duit orang yang kagak nyembah sama Allah, nyembahnya batu manusia, dibagi sama Allah. Ini sholat 2 rakaat nggak dibagi. Ini nikmat besar. Dia pandang itu nikmat yang agung. Dia pandang itu nikmat yang luar biasa. Syukuran dia. Bisa sholat 2 rakaat pagi-paginya syukuran. Orang mau makan gratis. Ngapain? Saya dapetin nikmat sholat 2 rakaat penuh dengan kenikmatan. Ampe orang yang kayak begini gembiranya setengah mati. Bersyukurnya sama Allah. Dia nggak peduli tuh berbulan-bulan dia wirid, dia makan, ditahan perutnya biar malamnya biar bisa melek. Ini luar biasa. Kenapa? Karena dia paham sholat 2 rakaat di malam hari itu lebih gede dibanding duit sedekah miliaran. Kita sedekah 1 miliar, kecil ganjarannya dibanding kita ngerjain sholat malam 2 rakaat yang penuh kenikmatan. Penuh kenikmatan. Enggak ada artinya tuh sedekah 1 miliar sama sholat 2 rakaat malam. Begitu gede ganjarannya. Ada orang membatasi diri, nggak mau banyak ngobrol sama orang. Demi apa? Demi supaya dikasih kenikmatan ibadah malam. Demi supaya dikasih kenikmatan membaca sholawat kepada Rasulullah. Ketika dia kuat baca sholawat itu, dapat dia. Sampai dia ketemu nangis, dia baca Dalailul Khairat. Sampai dia ketemu, dia terseduh-seduh. Itu pagi-pagi dia sedekah. Ini nikmat besar. Dia lupa tuh sama capeknya dia meninggalkan daripada senang-senangnya orang. Ini kesenangan yang luar biasa. Ini kebahagiaan yang sangat tinggi. Begitulah orang yang tahu kadar nikmat. Kadar nikmat. Sampai kayak begitu. Orang yang dikasih kemampuan daripada sholat malam, itu dia pagi-paginya dia selamatan luar biasa. Ini nikmat yang bukan sembarang nikmat. Betapa orang yang punya anggapan dia gemar sama ibadah. Begitu tuh. Yang dia punya anggapan, dia kepengen supaya dapetin sesuatu yang andai seorang mereka menghasilkan nikmat kayak begini nih, dianggap ini nikmat biasa. Dia karena tidak tahu kadar nikmat. Kalau ada orang yang nggak tahu melek malam, ketika malamnya dia sholat, ini sebiasa gue udah kerjain, karena tidak tahu bahwa itu nikmat yang paling mahal. Begitu. Wala raq'atun fi jawfil laili kanzun min kunuzil jannah. Serakaat yang dikerjakan penuh kekhusyuan
pada malam hari. Ini berangkas duit banyak, perbendaharaan besar, deposit besar, yang orang tidak ngerti, dianggapnya ini hal biasa. Dia nggak mau tuh orang untuk tidak makan, nggak mau demi supaya dapetin ini. Dia nggak mau menahan ngomong, ngobrol aja maunya begitu. Atau dia tidak mau itu. Kenapa? Karena tidak ngerti, tidak mengerti. Begitu tuh. Ketika ada orang kebetulan, ada namanya Lailatul Qadar, ada namanya itu disebut ba'is qawi. Kalau bahasa Imam Haddad dalam torekatnya, dorongan dari Tuhan. Kalau bahasa Ari Ginanjar namanya God spot. Begitu, ada bisikan Tuhan dalam jiwa. Malamnya bangun, dia biasa aja, nggak dianggap nikmat besar karena nggak tahu kalau melek malam itu adalah mengasihkan. Hidup di malam berduaan dengan Tuhan itu luar biasa, nikmat besar. Ada orang yang nggak dianugerahi, malamnya bangun biasa aja pagi itu. Tapi semacam Utbatul Ghulam, ketika pagi malam nggak bangun kecuali adzan subuh, dia nangis setengah mati. Sampai dia sedekah bayar kafarat 8 ton beras. Utbatul Ghulam sampai ditanya, kenapa Anda menangis? Ana udah 40 tahun enggak pernah putus sholat malam. Ini semalam ada apa saya dengan Tuhan? Sampai kagak dibangunin sama Tuhan, enggak diizinin saya berdua-duaan dengan dia. Kenapa ini saya diblokir malam ini? Enggak bisa nelpon Tuhan. Kenapa ini? Saya bayar kafarat, menebus. Jangan-jangan saya ini salah ini. 8 ton beras dibagi begitu aja. Kenapa? Karena 2 rakaat itu amat sangat berharga di mata dia. Orang yang tidak mengerti, ketika malam kuat bangun sholat 2 rakaat, biasa aja. Nggak ada syukurnya sama Allah. Karena nggak tahu. Nggak tahu. Ada orang dia kuat baca sallallahu alaihi Muhammad habis sholat 100 kali, dikata ya ini kecil. Enggak, ini nikmat besar. Begitu banyak orang yang tidak mengerti betapa sholat yang dia kerjakan ini yang ngajarin Habibuna Muhammad. Orang nggak paham ini sholat adalah paling tingginya ibadah sama Allah. Nggak boleh lupa sama Nabi Muhammad. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih sama manusia, yang dia dapat nikmat sholat ini melalui dia yang bimbing. Sampai Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Dia ingat Rasulullah dulu yang ngasih ajaran bagaimana cara bersyukur sama Allah. Ada orang hai kecil ya Muhammad 100 kecil, dia tidak paham. Ini sallallahu alaihi Muhammad 100 habis sholat, nikmat besar. Begitu, bahkan ada orang muslim sendiri ngenyek, apaan itu baca begitu? Ngenyek, karena dia tidak tahu kadarnya nikmat, betapa pentingnya habis sholat itu membaca sallallahu alaihi Muhammad. Betapa asiknya akrab dengan Rasulullah, karena nggak paham kenikmatan itu. Emang sulit didongengin, sulit. Kenikmatan, keasikan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Laksana bujangan nanya. Ketika ditanya, nikmatnya di mana? Habis salam sholat membaca sallallahu Muhammad 100, nikmatnya di mana? Orang yang bertanya ini bagi para sufi akan dibilang lo gila, gila. Lo gila di mana? Gua bertanya. Bujangan nanya, bang, enaknya bersetubuh tuh kayak apa? Gila lo nanya, enaknya bersetubuh kayak apa? Gila. Ini nggak bisa dibayangin kayak makan duren,
nggak bisa dibayangin kayak makan apel. Lu kalau pengen tahu nikmatnya bersetubuh, nggak ada cara kecuali harus nikah. Lu kagak bakalan tahu nikmatnya membaca sallallahu alaihi Muhammad 100 habis sholat kecuali lu harus kerjain. Nggak bisa. Kalau lu kerjain baru bakal paham. Aduh, sangat nikmat ingatnya Nabi Muhammad itu. Orang banyak menduyun-duyun pengen ke Madinah, pengen ziarah sama Nabi, tapi ada orang-orang sufi yang didatengin dan diziarahi Nabi. Itu nikmatnya luar biasa. Meski lewat mimpi, sampai ada orang sebelum tidur dia berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kullam mughlaq. 10 kali habis itu dia baca, ya Rabb, izinkan saya ketemu Nabi Muhammad meski lewat mimpi ya Rabb, sebelum di akhirat jangan sampai saya tidak ketemu Nabi Muhammad. Alangkah ruginya ya Rabb, izinkan saya walaupun lewat mimpi. Kalau kita mau kagak, ya Allah anugerahi saya ketemu mimpi sama pacar saya Rob. Ini mimpi aja kagak baru telepon. Dia kagak ngerti. Manusia yang paling tinggi itu Nabi Muhammad. Enggak ada nikmat. Orang semuanya Nabi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah, yang paling bertakwa. Siapa? Enggak ada lagi. Nabi Muhammad. Begitu orang yang paling takwanya. Nabi Muhammad itu afdalu khalqillah. Nabi Muhammad itu a'zamu khalqillah. Nabi Muhammad itu ajallu khalqillah. Nabi Muhammad itu atammu khalqillah. Nabi Muhammad itu azka khalqillah. Baca malam Rabu Dalail, betapa dipuji-pujinya Rasulullah oleh Imam Jazuli. Amat sangat luar biasa tentang Rasulullah. Kalau orang paham Dalail, nikmat. Begitu orang muji-muji Nabi Muhammad, tidak ada lagi. Maka ulama berkata tidak ada salawat terhebat selain salawat Dalail khairat nikmat. Maka sebelum tidur, Tuhan, jangan kau hampakan diriku untuk ketemu Nabi Muhammad meski lewat mimpi. Begitu, biar dekat sama Nabi. Nggak ada kenikmatan dalam hidup kecuali adalah dekat dengan Nabi Muhammad. Begitu Abu Bakar Siddiq mau hijrah ke Madinah, toko lagi laris-larisnya, tanah ablak-ablakan, binatang ternak lagi banyak-banyaknya, kebun lagi panen-panennya. Buat apa ini semuanya kalau cahaya itu adanya bakal pindah ke Madinah? Kagak penting ini semuanya, yang penting gua ke Madinah. Begitu, karena nabinya ada di Madinah. Begitu. Doktrin cinta itulah yang amat sangat luar biasa. Dan ini yang Nabi suruh tanamin kita. Adibu auladakum bisalasi khisar. Didik anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabikum, doktrin anakmu supaya cinta sama Rasulullah. Wa hubbi ahli baitihi, doktrin anakmu untuk cinta kepada ahlul bait. Wa qiraatil Quran, doktrin anakmu supaya mau baca Quran. Sebab Quran mewakili Nabi Muhammad. Nabi terikat oleh waktu, meninggal dia. Maka Al-Quran ini adalah Nabi yang berjalan. Maka hidup itu amat sangat rugi bila jauh dengan Nabi Muhammad. Mau nyari apa itu? Nyari Nabi Muhammad aja. Begitu orang sama surga aja Nabi Muhammad tinggi, Nabi Muhammad hidup mau ngapain? Gitu. Hidup tuh paling nikmat itu adalah akrab dengan Nabi Muhammad. Rugi, 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 gitu. Rugi, begitu. Rugi orang kalau nggak begitu, rugi saudara. Tapi kalau orang nggak ngerti, nggak bakalan dia bersyukur. Dia baca sholawat, dia baca dalail dengan enggak mengerti, begitu, enggak mengerti. Dia bakal gembira bila warungnya laris. Dia bakal gembira paling bagi duit. Ada yang bagi duit, dibagi cuman minyak doang 1 kilo minyak. Udah emang luar biasa ini, luar biasa, emang layak dipilih.
cuman sekilo, dikali 5 tahun itu nggak ada seperperaknya, nggak ada. Tapi karena dia kadarnya cuman di duit, baru dia akan gembira. Begitu juga kalau makanan enak, betul, udah paling topnya dah. Begitu, hafal makanan, di mana aja dia tahu. Gitu makan datu Haji Kokom di Cipondo, dia tahu aja Haji Kokom. Atau Pok Minun di Pinang, Pok Minun. Begitu, ampe itu yang namanya ketupat laksa kampung kecil, dia tahu juga, dia tahu. Ampe gitu, restoran apa Senayan kampung kecil, dia paham juga. Tahu aja begitu. Ampe cere, dia tahu juga cere di Cisakuk. Ya Allah, ampe pecak duren, tahu aja di mana tempat makan, dia hafal. Begitu. Tapi majlis taklim samping rumahnya dia gak tahu dia, karena nggak paham kenikmatannya pada barang dunia, kenikmatannya pada barang dunia. Dia bakal berkata, alhamdulillah, hadza min fadlillah, ini anugerah Allah. Timbang dibagi duit 10.000 doang, udah luar biasa, ini top nih, kudu dipilih nih, pilih nih, 10.000 doang. Padahal yang kayak begitu dia kagak paham, karena ukuran bahagia dia di dunia. Maka membaca nikmat itu beda-beda, kata Imam Ghazali. Ada yang membaca nikmat itu di duit, ada yang membaca nikmat itu adanya pada jabatan, ada yang membaca nikmat itu adanya pada rumah, ada pada kendaraan, ada yang nikmat itu adanya pada makanan, ada nikmat itu pada healing, begitu. Itu nikmat. Dikata begitu, yang kayak begitu tuh nikmat banget, begitu. Dikata begitu. Padahal ada orang berkata nikmat kalau dia duduk di majelis ilmu, kalau dia bisa sholat 2 rakaat malam, kalau mulutnya bisa bersolawat sama Nabi. Sampai ketika dia luput, satu waktu gak bersolawat, dia sedih, aduh, ada apa saya dengan Nabi Muhammad? Kok nelpon kagak boleh ini? Ada masalah saya ini sama Nabi. Itu sampai kayak begitu. Jadi singkatnya, orang akan membaca nikmat sepanjang pengetahuannya, kata Imam Ghazali. Makanya Allah nyatakan, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa yang sesungguhnya yang pandai bersyukur? Begitu. Karena itu kata Imam Ghazali, di mana letak persamaan orang yang memandang nikmat pada nikmat recehan duniawi dengan mereka yang bangun malam, mereka demen baca Quran, demen baca solawat, demen baca dalail, demen baca rotibul haddad? Di mana? Di mana persamaannya? Maka orang-orang yang jauh, yang miskin pengetahuan tentang akhirat, akan dihampakan dari nikmat ini. Enggak bangun malam, biasa aja. Enggak baca dalail, biasa aja. Enggak baca sholawat, biasa saja. Kenapa? Karena tidak mengerti kadar nikmat kedekatan dengan Nabi Muhammad. Dan Allah Maha membagi-bagi nikmat. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami udah bagi-bagi kesenangan mereka di dunia ini, ya, udah dibagi-bagi. Udah dibagi-bagi. Begitu. Jadi andai kita tidak dapat tentang kenikmatan baca sholawat sama Nabi, penyebabnya bukan karena Allah, karena diri Anda kurang kenal siapa Nabi Muhammad. Begitu. Andai kita tidak tertarik dengan ibadah malam, itu bukan karena Allah, tapi karena Anda tidak paham betapa nikmatnya ibadah di malam hari. Karena itu kerahkan daya kemampuanmu agar paham kadar nikmat yang sesungguhnya. Kenikmatan yang sesungguhnya, nikmat adanya Nabi Muhammad. Itu nikmat enggak ada lagi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita kudu gembira dengan nikmat Allah. Nabi Muhammad itu nama lainnya nikmatullah. Nikmatullah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat Tuhan, nikmat mana? Nikmat adanya Nabi Muhammad. Tadi ceritain. Dongengin. Ajak orang biar pada baca sholawat sama Rasulullah. Sebisa mereka.
sebisa kita dah. Baca sholawat sebisa kita. Apa ke yang kita baca? Banyak sirat-sirat sholawat, banyak yang kita suka aja, apa aja dah. Jangan larang saudara orang baca mau sallallahu Muhammad, nggak ada Sayyidina, nggak ada wala Ali, nggak ada wasobi, nggak ada wasallim. Jangan dilarang-larang, biarin itu. Emang kelasnya masih di situ dia. Imam Abdul Wahhab Asy'arani, wali kutub, wali gede, bacanya itu. Bacaannya wali gedenya wali. Udah biarin. Begitu. Daripada apa Ansal Muhammad? Nih baca dalail. Apa dalail banyak amat? Ini Anda maunya apa ya? Begitu. Dikasih yang ringan nggak mau. Dikasih yang banyak kan nggak mau. Jadi maunya apa? Waduh. Ini emang karena orang kurang paham kadar nikmat. Begitu, dan kita kudu mengerahkan kemampuan minta sama Allah diberi pemahaman yang benar mana nikmat yang sesungguhnya. Nikmat yang sesungguhnya mana? Ada orang pakai tongkat kuat ke masjid, pakai tongkat, sebetulnya dia sehat, bungkusnya aja berpenyakit. Ada orang muda keker nggak kuat dia ibadah, sebetulnya dia sakit, bungkusnya aja seger bugar. Ada orang duitnya dikit, demen dia berbagi, sebetulnya dia kaya, berlapiskan kekurangan. Ada orang duitnya banyak, ada kotak amal Jumat pura-pura merem dulu, sebetulnya dia miskin, berlapiskan keberlimpahan. Kadar nikmat itu kita harus pahami. Kadar sehat itu di mana adanya, kaya itu adanya di mana. Kita harus paham kaya itu di mana. Ini begitu saudara. Ini yang penting. Begitu. Agungkan nikmat Allah itu dengan sebenar-benarnya supaya Anda berhak mendapatkan nikmat yang sesungguhnya. Allah anugerahkan dengan langgengnya nikmat. Karena kesyukuran itu melanggengkan nikmat. Maka kita sampaikan sholawatmu itu membahagiakan kamu. Kalau kita pengen bahagia, ya terus bersolawat. Kalau kita nggak demen, ya sengsara kita. Jangan salahin. Begitu, semuanya ada. Orang Tuhan semuanya berikan. Tuhan Maha berbelas kasih. Dan kita pandangannya bagaimana. Maka pandanglah sepenuhnya tentang Nabi Muhammad. Tidak usah jauh-jauh dari Nur Muhammad. Sebab Muhammad ini benar-benar manusia yang sempurna di dalam kepatuhan pada Allah. Cintai dia biar kita bisa ngikutin apa yang dia kerjakan. Caranya banyak-banyak menyebut namanya, banyak-banyak bersolawat supaya kita dianugerahi paham tentang hakikat nikmat yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi a'yunina sigara wa fi a'yunin nasi kibara. Allahumma rzuqna mahabbata rasulillah. Allahumma rattib al-sinatana bis salati ala habibika Muhammad bisiril Fatihah.